Di tengah viralnya kerusuhan konflik Rempang Batam, polisi Aibda Andi Hidayat menjadi sorotan. Aibda Andi Hidayat tampak emosional saat mengatasi demo rusuh di depan kantor BP Batam beberapa waktu lalu. Dengan gagah berani, Andi Hidayat seorang diri menenangkan para pendemo di tengah situasi chaos antara pendemo dengan pihak kepolisian. Andi Hidayat sampai memohon dan memeluk seorang pria yang sedang memegang batu di tangannya dan siap melempar. Polisi itu menangis dan memohon agar warga tidak melawan dan berakhir dengan terluka karena melawan aparat. Bersama Tribun Batam.id, Aibda Andi menceritakan secara lengkap kisah yang menenangkan masa tersebut. Setelah beberapa lama memohon dengan tulus, menurut Andi, pria itu langsung melepaskan batu dari tangannya serta membalas pelukan polisi Melayu itu. Tanpa sadar, pendemo yang lain pun mulai ikut mendekati untuk memberikan semangat kepada kedua orang yang berpelukan itu hingga permintaan pendemo dikabulkan. Baik, terima kasih. Mungkin saya sedikit menjelaskan. Ketika itu masa sudah dipukul mundur. Oke, masa dipukul mundur? Sudah dipukul mundur, terbagi dua. Yang satu kelompok mengarah ke Simpang 4 Majaya, yang satu kelompok lagi mengarah ke kantor Batam Pos samping kantor BP. Kantor BP, ya. Kemudian fokusnya PHH kan ke rombongan besar itu kan di perempatan Majaya. Oke. Yang kelompok yang di samping kantor pos ini, karena itu tugas saya ketika keluar, saya kumpulkan anggota di situ. Tapi saya coba dulu dengan komunikasi. Pertama saya agak ragu-ragu, tapi saya sampaikan kepada kawan-kawan, kalian bertahan di sini. Saya coba menenangkan dulu. Jangan bang. Betul. Nah jadi bang, waktu orang pukul mundur terus mereka kan berkumpul sendiri tuh. Ya. Betul. Terus apa datangin? Datangin. Terus respon mereka kan pasti marah dong pas awal-awal sih. Nah, terus gimana bang abang menanggapnya? Pertama saya yakin ya Bismillah ya, karena Bismillah guys. Aku Bismillah, karena yang di depan itu kan orang saya juga kan. Ya. Orang saya juga. Bagi saya tak mungkin lah sesama orang Melayu itu menumpah kendaraan Melayu juga di tanah Melayu. Itu poinnya itu ya. Itu poin pertama. Jadi saya coba dengan tenang, sabar. Saya coba maju selangkah, meskipun masih ada provokasi di mereka. Sabar. Alhamdulillah, mungkin mereka mendengar logat saya. Satu orang maju, dia maju, saya salam, saya peluk, itulah. Saya pun menangis, dia pun nangis juga. Saya lihat abang menangis dengan suara yang wah udah gitu kan. Saya nangis, dia nangis, cukup. Kemudian saya maju, langsung di kerumunan tadi. Ya saya coba dengan bahasa kami. Meskipun ada suara yang emosi, yang namanya orang lagi emosi, tapi saya berupaya begini, kata orang tua kan, kalau orang bawa api, kita bawa air untuk menyalakan api supaya padam. Alhamdulillah. Setelah abang mencoba menenangkan mereka, terus gimana? Mundur kah atau gimana saat itu? Pertama aku menjelaskan dulu nih, mereka bertanya nih, Pak begini. Yang saya tangkapnya dua saja. Yang pertama itu bebaskan kawan kami. Ya. Yang 8 orang. Betul. Yang kedua menolak relokasi atau penggusuran. Ya. Kalau menolak bukan wewenang kita ya. Pertama saya sampaikan, kalau untuk relokasi ataupun penggusuran versi mereka, itu bukan kewenangan saya. Saya bukan pejabat apalah. Tapi kalau terkait masalah yang 8 orang itu, kebetulan saya mendengar dan tahu bahwasanya yang 8 orang itu sudah dijaminkan oleh Pak Kepala BP Batam, karena ada dari Ketua Aliansi Muda Melayu itu kan mengajukan penangguhan, dijaminkan oleh Kepala BP Batam, direspon oleh Pak Kapolres. Nah, saya mengulangi lagi apa yang disampaikan oleh Pak Kapolres ketika menyampaikan di depan kantor BP ketika bersama dengan Pak Kepala BP Batam menjelaskan itu. Saya sampaikan bahwasanya sudah ada penangguhan penahanan dijamin oleh Kepala BP Batam. Hari ini Senin itu kan akan diproses, insya Allah hari ini keluar. Oh betul, itu setelah abang bertemu dengan masa itu abang balik ke Kapolres nih melaporkan begini terus Pak Kapolres bilang bahwasanya ada yang akan ditangguhkan gitu. Abang balik lagi ke masyarakat? Bukan ini, ketika Pak Kapolres menyampaikan ketika masa penjelasan kan mau diajak komunikasi buat mereka tak mau. Maunya Kepala BP Batam yang hadir ketika mereka.
Pak Kepala BPM datang itu menjelaskan, kemudian ada dari mereka nanya nasib dari 8 orang ini. Teman mereka gitu ya. Dilakukan oleh Pak Kapolres, saya tidak ke Pak Kapolres. Penyampaian Kapolres sama yang saya sampaikan, bahwa sudah ada penanganan semalam. Hari ini kita proses, insya Allah hari ini akan kita keluarkan, tangguhkan. Terus ada Pak, bisa bebas nggak? Kita kan negara hukum, itu ada proses. Kita kalau untuk membebas